Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Sebelum lanjut ke cerita part 7 dari Dragon Ball, kita rekap sejenak cerita lalu ya. Tenkaichi Budokai kembali berlangsung. Goku dan kawan-kawan ikut serta kembali. Begitu juga kontestan baru, terutama Tenshinhan dan juga Chaos, murid dari Shuru Sennin, rival Kame Sennin saat muda. Singkat cerita, pertandingan final terjadi antara Son Goku melawan Tenshinhan. Dimenangkan oleh Tenshinhan secara beruntung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merayakan akhir turnamen dengan makan bersama. Saat sebelum acara makan, Krillin mau membantu Goku mengambil Dragon Ball-nya yang ketinggalan di tempat turnamen. Karena lama tidak kembali, Goku khawatir dan menyusul Krillin. Tidak disangka, Goku menemukan Krillin terkapar tidak bernyawa. Bagaimana kelanjutannya? Sebelumnya, kita mulai dengan opening berikut ya. Cerita dimulai dengan paniknya Goku dan kawan-kawan yang kembali ke area turnamen Tenkaichi Budokai yang menemukan jasad Krillin yang sudah tidak bernyawa. Pemimpin turnamen mengatakan bahwa ada monster yang datang dan langsung menyerang Krillin dan merebut Dragon Ball milik Goku yang dipertahankan oleh Krillin. Dengan marahnya, Goku meminta radar Dragon Ball dari Bulma untuk mencari keberadaan si monster yang merebut Dragon Ball miliknya. Sekelebat, dia langsung pergi bersama Kintown. Sementara yang lain mengurus jasad Krillin, Oolong menemukan secari kertas berlambang iblis. Kame Sennin yang melihat lambang itu langsung merinding. Dia mengatakan bahwa lambang itu adalah milik Raja Iblis Piccolo. Kame Sennin bercerita tentang masa lalu, di mana Raja Iblis Piccolo dengan pasukan monsternya sering menghancurkan tempat-tempat di mana manusia bermukim. Dan saat itu Kame Sennin yang masih muda mempunyai guru bernama Mutaito Sama. Dengan bermodalkan rice cooker, Mutaito Sama mempunyai jurus bernama Mafuba yang dapat membuat Raja Iblis Piccolo tersedot dan terkurung di dalam rice cooker tersebut. Tapi ilmu tersebut harus dibayar dengan nyawa Mutaito Sama, dan rice cooker itu dibuang ke tempat yang sangat dalam. Kame Sennin pun berharap Son Goku tidak terbunuh oleh para pasukan Raja Iblis Piccolo. Sebuah pesawat melintas yang ternyata adalah pesawat milik Pilaf. Di sana muncul sosok Raja Iblis Piccolo yang mengambil alih pesawat Pilaf. Ternyata Pilaf yang tidak sengaja menemukan dan membuka rice cooker yang mengurung Piccolo. Kali ini Piccolo dengan bantuan Pilaf akan mengumpulkan Dragon Ball dan membuat dirinya menjadi muda selamanya untuk menguasai dunia. Di tempat lain, Son Goku akhirnya berhasil menemukan monster yang membunuh Krillin yang bernama Tamborin. Goku mengatakan bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Krillin dan merebut kembali Dragon Ball miliknya. Tamborin dengan kejamnya menceritakan bagaimana dia membunuh Krillin dan merebut Dragon Ball darinya. Goku pun tersulut amarahnya dan langsung menyerang Tamborin. Tapi si monster ternyata sangat kuat, dengan mudah dapat menghempas Goku sampai ke daratan. Tidak cukup sampai di situ, Tamborin menghajar habis-habisan hingga Goku berhenti bergerak, dan Tamborin yang mengira Goku telah tewas pergi meninggalkan Goku dan kembali ke pesawat milik Pilaf. Lalu Tamborin menyerahkan Dragon Ball milik Goku kepada Piccolo. Pilaf mengatakan bila terkumpul 7 buah, keinginan Raja Iblis Piccolo akan dikabulkan. Keinginannya hanya menjadi awet muda karena kekuatannya akan kembali lagi. Lalu Tamborin memberikan berkas kepada Piccolo, yaitu berkas gambar para peserta petarung Tenkaichi Budokai, baik yang lalu maupun yang sekarang. Tujuannya adalah melenyapkan semua petarung tangguh di dunia yang bisa menjadi ancaman buat Raja Iblis Piccolo. Salah satu gambar menunjukkan wajah Krillin. Karena Tamborin sudah membunuhnya, dia membuang gambar Krillin. Mai, anak buah Pilaf, terkejut dengan menunjukkan wajah Son Goku kepada Pilaf. Pilaf merasa Goku masih menjadi ancaman terbesar buatnya. Tapi Tamborin bilang kalau dia sudah membunuhnya. Pilaf dan anak buahnya pun terkejut. Piccolo mengatakan bahwa jangan sampai tersisa satu pun para petarung bela diri di dunia ini yang bisa mengancam dirinya. Mendengar seperti itu, Mai merasa mereka telah menyelamatkan sosok yang salah karena Piccolo sangat mengerikan. Lalu karena Tamborin ditugaskan untuk mencari dan membunuh para petarung, Piccolo mengatakan dia akan menciptakan satu monster lagi khusus untuk mencari dan mengumpulkan Dragon Ball. Lalu tubuhnya menjadi aneh. Secara perlahan dari dalam tubuhnya, Piccolo mengeluarkan telur berukuran besar lewat mulutnya. Karena prosesnya yang mengerikan dan menjijikan, Pilaf dan anak buahnya sampai menutup mata.
Lalu telur itu pun menetas dan keluar sosok monster lainnya. Piccolo memberi nama si monster Simbal. Dia ditugaskan untuk segera mengumpulkan semua Dragon Ball yang tersisa. Lalu Simbal terbang dan mulai mencari Dragon Ball. Di kediaman Kame Sennin, semuanya berkumpul untuk menunggu kabar dari Son Goku. Lalu dari televisi tersiar berita bahwa para mantan dan peserta Tenkaichi Budokai ditemukan tewas satu persatu. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah kerjaan dari Raja Iblis Piccolo. Bisa jadi berikutnya adalah Yamcha, karena dia juga mengikuti Tenkaichi Budokai. Kame Sennin yang mengira bahwa Piccolo juga mengincar Dragon Ball, lalu mengusulkan untuk segera mengumpulkan Dragon Ball sebelum Piccolo mendapatkannya. Di tempat lain, seekor katak membangunkan Goku dari pingsannya. Lalu tiba-tiba dalam kondisi lapar, dia mencium bau harum makanan. Tiba-tiba dirinya jadi semangat dan mencari di mana bau makanan itu berasal. Dengan cepat dia bergerak mengikuti arah bau makanan. Di sana dia melihat ikan bakar raksasa. Sekelibat Goku menerjang dan menghabiskan ikan bakar itu sampai habis, tinggal tulang belulang. Setelah kenyang dan mendapatkan tenaga kembali, Goku menyalakan radar Dragon Ball. Tiba-tiba dia melihat bahwa Dragon Ball itu ada di dekat dirinya. Dia mengira si monster perebut Dragon Ball masih ada di sekitarnya. Namun ternyata muncul orang lain yang bukan si monster. Dia adalah Yajirobe, seorang pengelana yang kebetulan sedang membakar ikan dan tidak suka dengan Goku yang menghabiskan ikan bakarnya. Goku pun melihat Yajirobe memakai kalung Dragon Ball dan memintanya untuk mengembalikan Dragon Ball. Tentu saja Yajirobe menolak. Lalu keduanya bertarung saling menyerang sampai Yajirobe pun terpental. Goku pun kembali menyerang Yajirobe, namun di saat mendekat dia melihat kalung Dragon Ball yang dipakai Yajirobe dan ternyata itu bukan miliknya karena bintangnya adalah bintang 1. Goku pun minta maaf karena salah menuduh Yajirobe. Tidak lama tiba-tiba Simbal mendarat dari langit membuat Goku dan Yajirobe terkejut. Simbal yang datang dan melihat bola Dragon Ball di kalung Yajirobe langsung meminta kepadanya. Goku menolak dan ingin menghajarnya. Namun Yajirobe juga mau melawannya. Akhirnya mereka menentukan siapa yang akan maju dengan suit gunting batu kertas. Yajirobe yang menang dan akan menghadapi Simbal. Awalnya Simbal dapat menghajar Yajirobe, namun tidak makan waktu lama ketika Simbal menyerang. Yajirobe berbalik menyerang dan membelah Simbal jadi dua dengan sabetan pedangnya. Simbal yang telah mati akhirnya dibakar dan dijadikan makanan oleh Yajirobe yang kelaparan dan menawarkan kepada Goku meskipun Goku menolak. Piccolo dari pesawat Pilaf merasakan hal yang aneh. Dia dapat merasakan bahwa Simbal telah mati. Marah dengan itu, Piccolo bertelepati dengan Tamborin untuk menunda misinya. Dia mengatakan bahwa Simbal telah tewas dan menyuruhnya langsung datang ke tempat Simbal tewas. Goku yang sedang menjelaskan fungsi Dragon Ball kepada Yajirobe tiba-tiba merasa ada kekuatan jahat yang datang lagi. Kali ini Tamborin yang datang. Goku yang melihatnya juga mengenalinya bahwa inilah monster yang sempat mengalahkannya dan juga yang membunuh Krillin. Kali ini Goku yang teringat oleh Krillin langsung menyerang dengan penuh amarah. Tanpa diberi kesempatan, Tamborin pun dihajar habis-habisan. Sempat menyerang dengan serangannya dan mengira Goku telah kalah. Ternyata Goku bisa menghindar. Tamborin yang ketakutan langsung kabur dan terbang jauh. Tapi Goku menggunakan tongkat memanjangnya untuk melompat tinggi dan mengeluarkan Kamehameha terkuatnya untuk menghabisi Tamborin. Lagi-lagi Piccolo merasakan hal yang sama. Dia mengetahui bahwa Tamborin juga telah tewas. Dengan marahnya dia mau mendatangi lokasi untuk tahu siapa yang telah membunuh Simbal dan Tamborin. Goku yang kembali sedang menjelaskan Dragon Ball kepada Yajirobe tiba-tiba merasakan hawa jahat lagi. Namun kali ini jauh lebih kuat. Dia melihat ke atas dan pesawat Pilaf sudah ada di sana. Yajirobe yang ikut melihat juga kaget dengan kemunculan Piccolo. Merasa ketakutan, dia memberikan Dragon Ball begitu saja kepada Goku dan langsung kabur bersembunyi. Raja Iblis Piccolo pun dengan melayang dia turun ke darat untuk berhadapan dengan Goku. Dia memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis dan mengatakan akan membalas kematian anak buahnya serta merebut Dragon Ball kembali. Yajirobe yang melihat dari jauh merasa Goku bisa tewas menghadapi Piccolo. Tapi Goku berinisiatif menyerang lebih dahulu dan tanpa disangka dapat membuat Piccolo terpental. Pilaf dan anak buahnya yang melihat langsung terkejut dan ketakutan terhadap Goku. Tapi anak buah Piccolo mengatakan untuk tenang karena kekuatan Piccolo yang sebenarnya akan ditunjukkan. Lalu Piccolo berdiri dan melepas jubahnya. Dengan berapi-api, Piccolo menghajar Goku tanpa henti, membuatnya tidak berdaya. Lalu, dengan serangan terakhirnya, Piccolo membuat Goku terhempas seolah tidak bernyawa. Lalu Piccolo mengambil Dragon Ball dari tubuh Goku dan meninggalkannya.
Anak buah Piccolo mengatakan bahwa kekuatan Piccolo akan jauh lebih kuat berkali-kali saat dia kembali menjadi muda. Piccolo lalu pergi meninggalkan lokasi itu. Sementara Yajirobe menghampiri Goku untuk membuatnya sadar, dan akhirnya Goku bisa tersadar. Yajirobe pun membawanya untuk minum air yang banyak supaya Goku pulih. Goku meminta bantuan Yajirobe untuk mengantarnya ke Menara Karin, tempat dia pernah berlatih dulu untuk menjadi lebih kuat. Di tempat lain, Kame Sennin, Tenshinhan, dan juga Chaos yang bersama-sama mencari sisa Dragon Ball akhirnya berhasil mengumpulkan sisa Dragon Ball yang ada. Lalu Kame Sennin membuat lubang dan memerintahkan Chaos untuk menyembunyikan semua sisa Dragon Ball yang ada di lubang itu, berharap supaya Piccolo datang dan bisa dijebak nantinya. Lalu Piccolo dengan pesawat Pilaf berhasil menemukan lokasi Kame Sennin dari radar pesawatnya. Dia pun membawa 2 Dragon Ball miliknya untuk digabung dengan sisa Dragon Ball. Kame Sennin mengatakan kepada Tenshinhan bahwa dia akan mencoba jurus Mafuba untuk mengurung Piccolo. Tenshinhan pun menyiapkan diri untuk membantunya. Namun Kame Sennin dengan spraynya membuat Tenshinhan lumpuh tak bisa bergerak. Dia mengatakan kalau dia tidak ingin Tenshinhan mati, jadi dia akan mencoba melakukannya sendiri. Lalu dia memanggil Piccolo untuk turun menghadapinya. Piccolo pun mendekatinya dan merasa bahwa Kame Sennin cukup bernyali besar untuk menantangnya. Kame Sennin mengatakan bahwa dia sudah menyimpan Dragon Ball di dalam lubang di tanah, tapi dia dapat mengambilnya kalau dia bisa mengalahkan dirinya. Lalu Kame Sennin mengatakan bahwa dia adalah murid dari Mutai Tosama, orang yang pernah mengurung Piccolo di masa lalu. Mendengar nama Mutai Tosama, Piccolo langsung merinding, apalagi ketika Kame Sennin mengeluarkan rice cooker kosong dari kapsul. Piccolo semakin ketakutan. Kame Sennin langsung mengeluarkan jurus Mafubanya. Namun naas, jurusnya meleset dan Piccolo tidak berhasil dikurung. Karena tahu bahwa jurus Mafuba harus dibayar dengan nyawa, akhirnya Kame Sennin jatuh lemas dan akhirnya tewas. Tenshinhan yang tidak dapat bergerak merasa kesal. Piccolo pun senang karena Mafubanya gagal dan Kame Sennin pun tewas. Dengan mudah, dia merebut seluruh sisa Dragon Ball dari dalam tanah. Lalu dia mengumpulkan seluruh Dragon Ball dan memanggil Dewa Naga. Langit tiba-tiba menghitam dan seperti biasa muncullah Dewa Naga ke atas langit. Dia langsung menanyakan permintaan dari Piccolo untuk dikabulkan. Belum sempat mengucapkan permohonan, Tenshinhan dengan telepatinya meminta Chaos untuk keluar dari persembunyiannya dan meminta Dewa Naga untuk membuat Piccolo musnah. Chaos keluar dan berteriak. Seketika melihat itu, Piccolo langsung menyerang Chaos dan membuatnya tewas. Tenshinhan semakin kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Piccolo kembali mengajukan permintaannya untuk membuatnya menjadi awet muda selamanya. Dewa Naga seketika langsung mengabulkannya. Tubuh Piccolo berangsur-angsur berubah menjadi lebih sangar. Pilaf dan anak buahnya pun senang. Lalu Dewa Naga pamit karena sudah mengabulkan permohonan. Tapi Piccolo dengan liciknya langsung menyerang Dewa Naga dan membuatnya mati. Dia tidak ingin ada lagi Dragon Ball di dunia ini, supaya kekuatannya tidak ada yang mengancam di suatu hari nanti. Hal itu membuat semuanya terkejut, lalu berangkatlah dia. Dengan kekuatannya yang baru, siap menguasai dunia. Nah, begitulah cerita Dragon Ball kali ini. Bagaimana Goku bisa menghadapi ancaman Piccolo yang semakin kuat ini. Tetap pantengin channel ini supaya kamu bisa ikutin kelanjutan ceritanya yang semakin seru pastinya. Sampai jumpa dan terima kasih.